Shalom semuanya, sehat-sehat kan? Semoga di situasi sekarang enggak menghalangi kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Walaupun saat ini kita cuma bisa berkumpul lewat online. Nah, sekarang sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Teman-teman, walau sedang pandemi seperti ini, tetapi kita harus tetap semangat menjalani hari kita bersama dengan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita angkat pujian serukan. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Untuk membuka ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu di sepanjang hidup kami sampai pada hari ini kami bisa berkumpul, beribadah walaupun kami jauh. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah segala firman-Mu yang berkata kepada kami pada hari ini dapat menjadi pedoman kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun sedang pandemi seperti ini teman-teman, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kasih Tuhan tetap beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu Lord, You Are Good. You are good and your mercy endures.
setiap masalah kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan yang perlu kita lakukan hanya berdoa dan mendekatkan diri kita sama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan lagu Mengejar Hadir-Mu. Mari kita dengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan ke kita melalui khotbah yang akan dibawakan oleh Ibu Anika. Kepada Bu Anika dipersilahkan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa.
Kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak menggumuli sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan lewat pendengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi ini terdapat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ibu akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Ibu membuat tema ini yaitu tekun berdoa. Di dalam perumpamaan ini ada dua sisi yang perlu kita lihat. Yang pertama, kita lihat dari hakim yang tak benar. Berarti kalau ada hakim yang tak benar, pasti ada hakim yang benar. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari hakim yang tak benar ini? Mengapa kita harus belajar dari hakim yang tak benar? Dan pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari hakim yang tak benar ini? Nah, dikatakan di sini anak-anak, hakim yang tak benar. Hakim yang tak benar ini pun, kalau ada orang yang terus-menerus memohon dan memohon kepadanya, dia akan menjadi luluh. Hatinya menjadi lemah. Oleh karena apa? Ya, oleh karena permohonan yang terus-menerus diajukan oleh kliennya. Nah, itu berbicara tentang hakim yang tak benar. Nah, hakim yang tak benar pun bisa luluh hatinya, bisa hancur hatinya
dengan sikap seseorang yang terus-menerus memohon dan memohon kepadanya. Nah, lantas apa juga yang kita perlu lihat dari seorang janda? Jadi kita belajar dari dua orang, ya. Yang pertama yang berstatus seorang hakim yang lalim, yang tak benar, yang tidak takut sama Tuhan. Siapapun dia tidak takut. Kepada siapapun dia tidak takut. Jadi ini luar biasa, Tuhan memakai seorang hakim yang tidak takut akan dia. Nah, pelajaran yang kita petik dari seorang hakim yang tak benar ini yaitu satu. Hatinya hancur, hatinya luluh oleh karena permohonan seseorang yang terus-menerus memohon kepadanya. Nah, kita belajar anak-anak dari hakim ini, kita harus paham bahwa ada hakim yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dia membandingkan antara Tuhan Yesus, seorang hakim yang setia, hakim yang benar, dan dibandingkannya dengan seorang hakim yang tidak benar. Nah, dia mau mengajarkan kepada kita, hakim yang tidak benar pun, kalau hatinya bisa diambil dengan melalui permohonan yang terus-menerus diajukan oleh seseorang, bisa meluluhkan hatinya, bisa meloloskan permohonannya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, apalagi aku seorang hakim yang benar, pastilah aku akan membela hak-hak dari anak-anak pilihannya. Itu yang mau Tuhan tawarkan kepada setiap kita. Melalui hakim yang tidak benar ini, Tuhan mau membuka pikiran kita bahwa Tuhan hakim yang benar itu selalu membela, selalu memperhatikan hak-hak dari kehidupan tiap-tiap anak pilihannya. Nah, itu dari hakim yang tidak benar, anak-anak. Nah, kita juga melihat dari sisi seorang janda. Dia tahu, ya, janda ini dia sadar, dia menyadari siapa dirinya. Seorang janda ini tahu hakim seperti apa yang dia hadapi. Nah, ini luar biasa janda ini. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari sikap seorang janda ini. Janda ini berpikir begini, aku tahu engkau adalah seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Aku tahu engkau adalah seorang hakim yang tidak takut pada siapapun. Tapi aku percaya, kalau aku memiliki hati yang tulus, kalau aku memiliki hati yang rendah, dan aku terus-menerus memohon kepada hakim yang aku tahu dia tidak benar, dia pasti akan mengabulkan permohonanku. Nah, ini anak-anak, janda ini mengenal siapa hakim yang dia hadapi. Makanya dia datang kepada hakim itu untuk membela perkaranya. Dia datang tidak sendiri. Dia datang tidak sekali saja. Dia berulang. Nah, hasil dari kesetiaannya, dari ketulusan hatinya, ternyata membuahkan hasil.
Hasilnya apa anak-anak? Hati seorang hakim yang lalim itu ternyata lemah. Sehingga hakim itu meloloskan perkara ibu janda ini. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, lantas apa yang perlu kita pelajari dari ibu janda ini? Pertama, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kenali siapa hakim yang benar itu. Kenali siapa orang yang kamu hadapi. Kenali Tuhan Allahmu. Nah, ini yang mau Tuhan ajarkan pada kita. Pada saat ini kita sedang mengalami COVID-19. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan yang kita sembah? Sejauh mana kita mengenal Tuhan yang selalu kita puja, kita agungkan, kita naikkan permohonan? Nah, kalau kita sudah mengenal sejauh mana kita mengenal akan Tuhan, maka anak-anak, sikap kita seperti seorang janda ini. Kita datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Kita datang kepada Tuhan tidak cukup dengan sekali saja. Kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Sekali tidak dijawab, ya sudahlah. Mungkin Tuhan gak mau mendengar doa saya. Dua kali kita berdoa kepada Tuhan, tidak didengar, ya sudahlah. Nah, anak-anak, melalui sikap janda ini, ya, yang sudah ditunjukkannya kepada kita, kita bisa mengambil pelajaran dari janda ini. Yang pertama yaitu tadi, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Seorang janda kalau dia tidak memiliki hati, dia tidak akan datang berulang-ulang kepada hakim yang lalim itu. Karena dengan kerendahan hatinya lah dia selalu memohon sampai dia mendapatkan jawaban dari seorang hakim yang lalim. Nah, anak-anak, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Sampaikanlah itu dengan kerendahan hati. Kita memohon dengan kerendahan hati. Itu yang Tuhan minta dan Tuhan inginkan. Dan Tuhan saat ini sedang mencari anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang rendah. Yang kedua, Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidup di dalam doa dan permohonan. Ini yang mau Tuhan cari dari kita. Apakah pandemi ini membuat Tuhan menemukan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam doa? Atau sebaliknya, Tuhan tidak menemukan anak-anaknya yang hidup di dalam doa, sehingga ya bangsa kita terus dilanda dengan keadaan yang tidak henti-hentinya, saling bertentangan, saling berlawanan. Nah, ini anak-anak yang mau Tuhan lihat dari kita. Nah, Ibu mengajak kepada anak-anak SMA 68, khususnya anak-anak SRP SMA 68.
yang berjumlah kurang lebih 143 siswa. Apakah yang 140 siswa ini dilihat Tuhan semuanya hidup di dalam doa? Khususnya pengurus SRP 68. Apakah semua pengurus SRP 68 hidup di dalam doa? Ini yang Tuhan mau cari dari kita. Pagi ini anak-anak, marilah kita belajar dari seorang janda ini yang tak jemu-jemunya mengajukan permohonan demi permohonan, menyampaikan permohonan, dan permohonan itu artinya kita hidup di dalam doa. Bukan begini anak-anak, ya kita berdoa sekali gak didengar, kita doa lagi, kita berulang kita doakan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi kita terus hidup di dalam doa. Pagi, siang, sore, malam, hidup kita penuh dengan doa. Itu yang Tuhan maksud dari ini. Dari perikop ini, dari seorang janda ini. Kita tidak jemu-jemu berdoa. Ada kalanya anak-anak, benar kita bosan berdoa. Coba kita lihat Daniel, sehari berapa kali dia berdoa? 7 kali. Kalau di agama sepupuh kita, mereka menghadap Tuhannya sebanyak 5 kali. Nah, kita anak-anak, nah ini yang mau Tuhan inginkan dari tiap-tiap kita. Jadi selama kita hidup, selama kita bernafas, selama itu pula kita berdoa. Itu yang mau Tuhan inginkan dari tiap-tiap kita. Lantas pertanyaan mungkin kamu bilang, Bu, emang kita tidak ada kerjaan? Masa berdoa terus? Anak-anak, berdoa bukan hanya lipat tangan, tutup mata, bukan itu saja. Bukan itu bentuknya. Nah, ketika kamu, salah satu contoh, ya kita hidup di dalam doa. Contoh, ketika kamu malas, ketika kamu nilai kamu jatuh, nah kamu di situ berdoa, kamu bersyukur, kamu merenungkan mengapa nilai saya ini jelek, kamu merefleksikannya, itu sudah bentuk doa anak-anak. Nah, orang yang hidupnya di dalam doa, ketika nilainya jelek, dia tidak mencari akal bagaimana supaya nilai saya ini disulap menjadi nilai 100, dia tidak belajar. Nah, dia menggunakan akal, yaitu nyontek. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Lalu banyak lagi model-model anak-anak. Nah, kalau nilai saya jelek, bagaimana supaya orang tua saya ini tidak tahu? Ya dirobek. Ya, pengalaman ya. Disobek, kalau dapat nilai 5, nilai 4, ya di bawah KKM nilainya disobek. Supaya orang tuanya tidak tahu. Nah, ini anak-anak ya perlu kita rubah dari perilaku kita ini, yaitu supaya hidup kita selalu berdoa dan berdoa. Nah, berdoa itu proses. Jadi anak-anak kalau setelah anak-anak mendengar firman ini, ya kalau anak-anak dapat nilai jelek, ya di bawah KKM, iya, tunjukkan kepada orang tua, ya ini aku dapat nilai hari ini, yang aku dapat ya nilai sekian, dan aku berjanji nilai di bawah KKM akan saya ubah. Nah itu juga doa.
Jadi ini anak-anak yang perlu kita refleksikan. Ya. Mari kita terus menerus datang kepada Tuhan. Mari kita terus menerus memohon kepada Tuhan. Kalau itu kita bisa kita lakukan, maka hari lepas hari sifat-sifat yang kemanusiaan kita itu bisa kita kikis. Jadi mengikut Tuhan itu, mengajukan permohonan kepada Tuhan itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak, perlu proses. Nah, proses itu akan terjadi apabila kita mengalami suatu pengalaman hidup yang tadi yang seperti Ibu bilang. Yang kedua, anak-anak, ada beberapa contoh. Mungkin anak-anak bisa memberikan satu contoh. Kalau kita malas, ya, kalau kita malas. Nah, kalau kita malas, ya Ibu Anika juga sering juga ya mengalami kemalasan. Nah, tapi kemalasan itu jangan menguasai kita. Nah, ketika kita menghadapi kemalasan itu, mari kita merenung. Nah, setelah kita merenung, maka kita bangkit dari kemalasan. Nah, itulah doa anak-anak. Jadi, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebagai ringkasan khotbah kita pagi ini, yang pertama dari seorang hakim yang lalim. Seorang hakim yang lalim bisa diluluhkan dengan kesetiaan dan kerendahan hati seseorang. Apalagi Tuhan Allah kita. Dia selalu membela perkara kita. Apa yang dibela Tuhan dari kita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita diserang oleh si iblis, maka Tuhanlah yang membela perkara kita. Hakim yang lalim bisa diluluhkan dengan kerendahan hati dan dengan tak jemu-jemunya permohonan yang diajukan padanya, itu bisa meluluhkan hati seorang hakim dan dia meloloskan perkara seseorang, ya, dalam hal ini seorang janda. Apalagi Tuhan akan memelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang pertama, anak-anak. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar dari seorang janda ini yang terus menerus hidup di dalam doa. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Tuhan mau supaya kita anak-anak SRP SMA 68 sebelum melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita datang ke hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan ingin. Selesai kita melakukan aktivitas kita kembali menghadap Tuhan. Anak-anak, makanya SRP SMA 68 sekali seminggu mengadakan menara doa. SRP 68 diberkati oleh Tuhan karena menara doa. Keluarga-keluarga Kristen juga harus ada menara doa. Karena doa itu adalah tiang. Jadi kalau tiangnya kuat, maka kuatlah rumah. Nah, kalau hidup kita dimulai dan diakhiri dengan doa, maka kehidupan kita tidak akan tergoyahkan. Amin, anak-anak. Minuman tidak akan mempengaruhi kita, ya.
Anak-anak SRP tidak ada yang minum minuman alkohol, minum minuman keras. Itu tidak akan mempengaruhi kehidupan anak-anak SRP. Rokok itu juga tidak akan mempengaruhi SRP SMA 68. Saya tidak mau dan saya aminkan tidak ada satupun dari anak-anak SRP 68 yang bisa dikeluarkan atau yang keluar proses di pertengahan jalan. Amin ya anak-anak ya. Semuanya anak-anak SRP SMA 68 hidup di dalam disiplin, hidup di dalam ketaatan, sekalipun itu berlawanan dengan pikiranmu, itu berlawanan dengan hatimu. Tapi tetaplah hidup di dalam disiplin. Orang yang hidup di dalam disiplin dan taat selalu pada disiplin, dia akan keluar menamatkan studinya dari SMA 68 dengan penuh dengan sukacita. Amin ya anak-anak. Ini anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yang mau Tuhan inginkan dari tiap-tiap anak-anak SRP SMA 68. Ibu percaya Tuhan memakai, Tuhan memberkati SRP SMA 68 karena di dalamnya ada doa, karena di dalamnya ada kerendahan hati, karena di dalamnya ada ketulusan di dalam menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apalagi anak-anak, gak lama lagi kita regenerasi. Tahun lepas tahun, pengurus SRP SMA 68 tahun ini bagus. Tahun kedepannya lebih bagus lagi. Tahun kedepannya lebih bagus lagi. Itulah yang Ibu rindukan selalu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat wadah SRP 68 ini. Dan SMA 68 diberkati oleh Tuhan oleh karena keberadaan SRP SMA 68. Itu doa dan harapan yang selalu saya panjatkan kepada Tuhan. Diberkatilah anak-anak SRP SMA 68 dan saling mempengaruhilah Anda satu dengan yang lain. Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat, ya. Yang kurang akan ditutupi dengan kelebihan anak-anak yang lainnya. Sehingga apa anak-anak? Semuanya kita memperoleh berkat supaya kita semakin solid di dalam Tuhan. Amin anak-anak. Ibu bersyukur pada pagi ini. Tadinya sih pas Ruben Tanu WA ibu, Bu, kita ada ibadah. Tadinya sih ibu bilang istirahat aja karena kita libur. Tapi karena kerinduan kalian, kita buat aja Bu. Ya ibu sangat mendukung. Ibu tidak berani menolak. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan, kita tetap memprioritaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi terima kasih buat pengurus SRP SMA 68 yang terus giat di dalam mengisi renungan demi renungan yang kalian tampilkan di dalam IG, di dalam Line, ya. Jadi terima kasih buat Simor sebagai ketua SRP SMA 68. Dan ibu percaya Tuhanlah yang menuntun kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini boleh mencerahkan pikiran kita. Firman Tuhan ini boleh selalu mengubah cara pandang kita kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini kita boleh menemukan seorang penolong yang sejati. Kita bisa menemukan
seseorang yang dapat kita jadikan pegangan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Apalagi kamu-kamu yang masih muda-muda ini, yang gampang dipengaruhi oleh arus dunia ini. Mari kita belajar dari seorang janda. Kita datang terus-menerus di hadapan Tuhan. Kenapa kita terus-menerus datang ke hadapan Tuhan? Karena kita sadar siapa kita. Kita tidak akan bisa melewati hari lepas hari tanpa pertolongan Tuhan. Itu luar biasa, anak-anak. Mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena kita sadar hanya Dialah yang bisa membuat kita menang. Hanya Tuhanlah yang mampu membuat kita bisa melawan godaan demi godaan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Itu anak-anak, makanya kita perlu kita datang kepada Tuhan. Amin ya anak-anak ya. Kita terus berdoa. Kita gantungkan harapan kita, masa depan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah belajar dari seorang tokoh hakim yang lalim. Dan kami belajar dari seorang tokoh, seorang janda yang memiliki hati yang tulus, hati yang kerendahan hati, yang tak jemu-jemu mengajukan permohonan atas perkara yang dia hadapi. Biarlah Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Lewat permohonan dan kerendahan hati kami yang selalu kami ajukan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku serahkan seluruh keberadaan hidup anak-anak SRP SMA 68 ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semoga firman tadi memberkati kita semua ya. Nah, untuk merespon firman, mari kita menyanyikan lagu Takut Tahu Kan Hari Esok.
Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami ingin mendoakan sekolah kami, Bapak, Seman 68. Kami mau berdoa buat Bu Adwiana, Bapak, selaku kepala sekolah SMA 68, Bapak. Kau berikan dia hikmat kebijaksanaan, Bapak, dalam memimpin. Kau berikan dia juga tuntunan, Bapak, supaya semakin harinya Seman 68 itu semakin baik, Bapak. Kami juga mau berdoa buat Bu Nike, Bapak. Kau berikan dia hikmat, Bapak, dalam mengajar dan mendidik murid-murid Kristen SMA 68, Bapak. Kau berkati juga dia dan keluarganya, Bapak. Kau berikan mereka kesehatan selalu, Bapak, dan rezeki yang lancar, Bapak. Kami juga mau berdoa buat SRP, Bapak. Kau berkati setiap pengurus, anggota, dan jemaatnya, Bapak, supaya mereka bisa melakukan job desk masing-masing, Bapak, dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengeluh. Kami juga mau berdoa buat proker-proker ekskul lainnya, Bapak. Kau buat berhasil setiap program-program yang direncanakan, Bapak. Kami juga mau berdoa buat pembelajaran jarak jauh kami pada saat ini, Bapak. Kau berkati, Bapak, supaya PJJ ini bisa bermanfaat buat kami dan bisa membuat kami berhasil di masa depan nanti. Kami bersyukur, Bapak, buat kakak-kakak kelas 12 yang sudah keterima di PTN impiannya masing-masing, Bapak. Supaya semoga dengan mereka diterima, mereka bisa menjadi lebih semangat belajar dan mengejar impiannya, Bapak. Buat kakak-kakak kelas 12 yang belum keterima, kau buat mereka pantang menyerah, Bapak, bahwa masih ada jalur lain selain SNM, Bapak, untuk ditempuh. Dan kau berikan mereka juga semangat, Bapak, dalam mengejar impiannya mereka masing-masing, Bapak. Karena kami tahu bahwa kesuksesan seseorang itu berada di tanganmu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Inilah doa kami, Bapak. Hanya dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami syukur Tuhan kalau kami boleh Tuhan beribadah dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini Tuhan kami bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Hari ini kami mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga pertama-tama mau berdoa buat pemimpin Tuhan bangsa ini, presiden dan jajarannya, menteri-menteri, gubernur, wali kota, semuanya Bapak. Hari ini aku berdoa biarlah Tuhan ada hikmat yang besar padamu Tuhan, terus ada para pemimpin sehingga para pemimpin bisa memimpin Indonesia dengan baik ya Bapak, dengan bertanggung jawab Tuhan. Biarlah ada roh takut akan Tuhan, ada hati yang benar Tuhan Kau berikan buat para pemimpin sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab Tuhan dan dengan otoritas yang berasal padamu ya Bapak. Biar Tuhan para pemimpin juga bisa mengerjakan pekerjaannya Tuhan dengan maksimal sehingga bangsa Indonesia bisa keadaannya boleh tetap baik ya Bapak. Keadaan bangsa Indonesia boleh enggak semakin merosot Tuhan, tapi lewat pemimpin-pemimpin yang sudah ada Tuhan, keadaan boleh tetap damai Tuhan, tetap aman dan tentram ya Bapak. Hari ini aku mau juga berdoa buat situasi di negara kami Tuhan, bahwa kalau lagi ada Tuhan pandemi corona Tuhan di tengah-tengah kami berdoa Tuhan supaya Engkau Allah yang memulihkan Tuhan bangsa dan kota kami dan negara kami Tuhan, sehingga corona ini bisa segera berakhir ya Bapak. Berdoa Tuhan biar Tuhan Kau yang pimpin para tenaga medis, Kau pimpin juga Tuhan para orang-orang yang gak punya pilihan buat stay at home yang harus bekerja. Kau berkati mereka, buat para polisi juga supaya mereka bisa tetap sehat, tetap aman denganmu, biar mereka boleh ngalamin kasih-Mu yang sempurna ya Bapak dalam hidup mereka, dan mereka bisa ngalamin betapa Engkau mengasihi mereka. Hari ini aku berdoa biar ada kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan Kau tambah-tambahkan, dan sejahtera Allah, sukacita Allah dalam hati mereka. Mereka boleh bekerja dengan maksimal dan mereka boleh terus-menerus Tuhan
melakukan yang terbaik hanya untuk Engkau ya Bapa. Aku juga berdoa buat para orang-orang yang lagi sakit Tuhan, yang mungkin terinfeksi COVID-19, aku berdoa supaya mereka boleh segera pulih keadaannya dan mereka sehingga mereka boleh kembali sehat, kembali bersukacita bersama-sama dengan keluarga mereka. Hari ini aku berdoa Tuhan buat kondisi Tuhan Indonesia secara keseluruhan, biar Kau pimpin, tuntun Tuhan, Kau yang bukakan jalan Tuhan terhadap apapun Tuhan yang sedang kami hadapi hari ini, bangsa kami hadapi. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami juga sebagai masyarakat, supaya kami boleh terus bersikap dengan bijak Tuhan, boleh bersikap dengan benar, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan, dan semuanya bangsa ini juga boleh tetap aman dengan-Mu Tuhan. Serahkan Tuhan, kami memberkati Tuhan bangsa kami dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan, Kau Allah yang akan pelihara dan Kau Allah yang gak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terimalah dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang setia dan taat padanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Amin.